Hai, kembali lagi bersama saya Muhammad Insan Rizky di video tutorial CRUD PHP menggunakan PDO. Sebelumnya kita telah menghubungkan PHP dengan database yang telah kita buat. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan membuat sebuah form yang nantinya akan menjadi interface untuk memasukkan data ke dalam database. Jadi kita tidak perlu mengetikkan sintaks query SQL gitu ya secara manual untuk menginput data, tapi kita menggunakan form. Nah, pertama langsung saja, ini adalah folder yang kemarin kita buat ya, ada database.php. Nah, folder ini saya masukkan ke Sublime. Ini biar lebih mudah. New file yang saya buat di sini beri nama form.php. Nah, kita buat form seperti biasa ya, menggunakan HTML seperti ini. Nah, kita lihat di sini kita memiliki tiga field atau 3 kolom. Karena ID ini bersifat auto increment, maka kita tidak perlu menyediakan field untuk ID. Jadi kita hanya menyediakan 2 field saja, yaitu nama dan alamat. Oke. Kita buat di sini put type text, ada 2 ya, type text juga. Mungkin untuk alamat kita bisa menggunakan text area, sini saya beri label nama, sini alamat. Kurang lebih seperti ini. Coba ya. Oh ya, tombolnya lupa. Button, tab, submit, simpan. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa buka di sini form.php. Oke, seperti ini ya. Mungkin sebaiknya ini ke bawah ya. Nama BR, oke, untuk perbaikan tampilan bisa diatur penggunaan CSS sendiri ya. Nah, jadi kita sudah memiliki 2 field untuk kita isi, dan ketika kita klik simpan nantinya akan langsung masuk ke database. Nah, di sini datanya masih kosong. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah memberi nama setiap fieldnya. Setiap fieldnya kita beri nama. Nama ini akan menjadi variabel ketika masuk ke aksi.php nanti. Jadi nanti kita akan membuat file baru untuk mengolah data yang dari form ini lalu dikirimkan ke database. Nah, contoh saja kita beri namenya nama, saya copy saja jadi alamat. Nah, untuk lebih mudah, name ini kita samakan saja dengan field yang ada di sini. Nama, alamat, samakan saja. Jadi tidak akan membingungkan. Nah, ketika sudah diberi nama, form ini kita beri method. Di sini kita beri post. Lalu actionnya kita beri insert.php. Nah, jadi ketika form ini disubmit, ketika tombol submit ini ditekan, maka data dari field nama ini dan field alamat akan dikirim ke insert.php. Oke. Baik, nah sekarang tugas kita adalah membuat sebuah file baru bernama insert.php. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba buktikan terlebih dahulu apakah data yang dikirimkan sudah ada atau belum. Nah, ini karena tadi kita menggunakan post ya, metodenya post,
maka variabel global yang kita gunakan adalah post. Di sini adalah name dari fieldnya, karena di sini nama dan alamat, maka di sini nama dan alamat. Oke, sekarang kita coba ya, saya refresh dulu. Sini masukkan Ahmad, alamatnya Depok. Ketika saya simpan, keluar ya, Ahmad Depok. Oke, jadi datanya sudah terkirim dengan benar. Nah, sekarang tinggal kita masukkan data ini, string post nama dan string post alamat ini, masukkan ke database. Oke, pertama adalah kita buat query-nya terlebih dahulu. Query. Kenapa saya buat di dalam sebuah variabel ini biar lebih mudah aja. Oke, query untuk disimpan adalah insert into person ya, karena nama tabelnya adalah person. Lalu values, ID-nya kita kosongkan. Lalu karena ada 3 ya, nanti seperti ini. Di yang kedua itu adalah nama. Sini adalah alamat. Nah, seperti ini. Di sini kita tidak perlu menggunakan kutip lagi meskipun dia array, karena sudah diwakili oleh kutip 2 di sini. Oke. Nah, ada 2 cara sebenarnya untuk query ini. Cuma menggunakan ini ya, menggunakan fieldnya di sini apa saja. Cuma itu saya tidak bahas di sini, karena di sini saya hanya bertugas untuk memasukkan data menggunakan PHP. Jadi untuk bentuk query-nya bebas, itu pilihan dari masing-masing. Nah, setelah ini kita sudah menyiapkan query-nya, tapi query ini tidak akan bisa berjalan jika kita belum menghubungkan dengan database. Nah, jadi kita include saja, include database.php. Jadi database.php yang kemarin ini kita include ke insert, sehingga nanti query yang ini bisa dijalankan, karena tanpa ini query tidak bisa dijalankan. Oke, makanya kita cukup buat satu buah file database ini yang akan dipanggil berkali-kali jika kita ingin melakukan operasi ke dalam database. Oke, nah seperti ini. Lalu sebentar, sorry tadi ada gangguan sebentar. Nah, pada PDO, dalam PDO ini kita kan sudah membuat ini ya, objek untuk objek yang akan digunakan ketika kita mengoperasikan data ke database. Nah, objek ini akan kita gunakan dalam PDO. Jadi pertama kita buat sebuah objek baru. Ini dia akan seperti ini. Jadi si objek DB ini yang ada di dalam database kita gunakan untuk menyiapkan query ini untuk dieksekusi. Oke. Kenapa harus disiapkan dulu? Agar tidak terjadi query injection. Jadi adalah syntax query yang dimasukkan melalui URL biasanya. Ini biasanya sih tugas-tugasnya hacker yang lebih mengerti ini. Cuma di PDO sudah diantisipasi, maka dia menggunakan perintah prepare. Di sini kita ada tanda seperti tanda panah ini ya. Ini artinya objek DB ini kan merupakan kelas PDO ya. Ini new PDO, artinya kita membuat objek yang merupakan kelas
PDO. Nah, ini konstruktornya seperti ini. Oke, konstruktornya seperti ini. Di dalam kelas PDO ini terdapat metode prepare. Nah, maka dari itu si objek DB ini bisa memanggil prepare. Oke. Nah, prepare ini dia meminta argumen atau parameter berbentuk query. Query-nya ini bisa aja kalian copy langsung ke sini tanpa harus ada variable query, nggak masalah. Coba saya biar lebih rapi aja. Nah, ketika ini sudah siap, maka kita execute. Nah, data ini, objek data ini dia kan menyiapkan apa ya yang akan di-execute gitu. Nah, setelah disiapkan dia menjalankannya. Nah, kita coba ya. Ini artinya menjalankan si query ini. Jadi kalau di sini dia baru mempersiapkan query-nya, di sini dia menjalankan si datanya ya, bukan si DB-nya. Nah, kita coba di sini. Saya ganti jadi Gary dari Rawamangun. Saya simpan. Oke, bersih ya, karena kita tidak menampilkan apa-apa. Kita cek di database-nya. Oke, sudah ada Gary Rawamangun. Oke, Gary Rawamangun. Nah, artinya pada baris ini dia hanya menyiapkan query SQL. Di sini dia bisa bentuknya select, insert, update, atau delete, atau yang lainnya mungkin ya. Nah, di sini dia menjalankan perintah query SQL-nya. Query SQL-nya. Di sini menyiapkan, di sini menjalankan. Nah, sebenarnya ada satu cara lagi yang lebih simple, tapi rentan terhadap query injection. Jadi caranya itu langsung ini. Coba saya komentar dulu ya. Itu saya boleh hapus. Caranya langsung seperti ini. DB query. Nah, jadi metode query ini dia sudah termasuk prepare dan execute. Nah, jadi kalau tadi kita prepare dulu terus execute ya, kalau dengan method query dia langsung dijalankan. Kita coba ya, saya refresh. Contohnya di sini Firdaus dari Grogol, simpan. Oke, kosong. Lalu saya cek, ada ya Firdaus dari Grogol. Nah, jadi ada dua cara. Pertama seperti ini, satu lagi kayak gini. Itu pilihan sih, terserah mau seperti apa. Cuma saran saya sih menggunakan yang ini karena ini lebih safe, lebih aman. Nah, sekarang setelah data itu dimasukkan, kan kita harus mengembalikan ya. Artinya tadi di sini nih kita stuck di sini di satu TPP. Ini kan bukan merupakan interface yang baik ya. Kita sudah menyimpan dalam form, ketika kita submit kita terjebak dalam satu file yang kita tidak bisa kemana-mana, tidak ada navigasi gitu. Nah, untuk permasalahan ini kita lakukan redirect. Jadi kita arahkan ulang browser itu ke sebuah file. Nah, caranya di sini adalah header, nama fungsinya ya, header location kemana itu kan, kemana kita hubungkan ke form.php lagi. Oke, hubungkan ke form.php. Oke, sekarang kita coba sini, kita cek namanya safety Austria, sininya Jombang, simpan. Nah, jadi dia langsung balik lagi sini. Dia sebenarnya masuk insert dulu, lalu
di redirect ke form.php. Kita coba cek, ada ya CVS Trio Jombang. Oke, video kali ini cukup sampai di sini karena kita sudah berhasil memasukkan datanya ke dalam database. Semoga bermanfaat. Bye.